Halo teman-teman, eh perkenalkan saya Faber, eh, Jupiter Lead untuk Indonesia dan hari ini kita bersama siapa nih? Silakan sih nih Mas, siapa? Ya, saya Alivian. Ya, saya di sini membantu Bang Fei untuk developing sebuah aplikasi serta meng-share ilmu-ilmu Web3 yang khususnya di Web3 untuk Jupiter gitu. Ya, jadi ya teman-teman ini kenalin Mas Alfian atau panggil Mas Fian. Jadi Mas Fian ini sebagai backend engineer, jadi programmer tapi yang bikin-bikin backendnya lah. Seperti itu ya. Jadi Ya, bikin sistem, bikin DB, database dan segala macam. Nah, sekarang hari ini kita mau kasih tutorial buat teman-teman untuk dalam bahasa Indonesia khususnya terkait dengan DevRel, Developer Relationship-nya Jupyter. Jadi Jupyter Developer. Oke. Nah, dan khususnya hari ini kita akan membahas tentang em, cara membuat Jupyter Referral Program untuk teman-teman di Dev Indonesia untuk bisa pakai. Nah, dan bagusnya adalah selain kita memakai API-nya Jupyter, kita juga bisa set referral dan kita bisa ngambil fee ya. Bener ya, Mas? Jadi ada betul, fee-nya ada betul, 25 BPS atau 50 betul, BPS atau 100 BPS. Nah, itu terserah kita. Jadi kita misalnya kita mau buat suatu apa ya, kayak swab tapi khususnya untuk Indonesia misalnya ya. Kita misalnya aplikasi wallet untuk khususnya Indonesia. Nah, kita bisa pakai uh, engine-nya atau API-nya untuk swab itu kita pakai Jupyter. Seperti itu. Jadi langsung saja Mas Alfian bisa menjelaskan tentang referral program dan nanti kita implementasi langsung sekarang ini gitu. iya, Silakan. betul. Thank you, thank you Mas Fei. Jadi di sini aku mau jelasin tentang referral program di Jupyter Developer yang di sini ditujukan untuk para programmer atau para developer yang mau menggunakan API Jupyter. Nah, di sini Jupyter tuh udah buat sebuah documentation atau dokumentasi khusus untuk referral program di mana nanti yang pakai API integratornya Jupyter dia bisa mendapatkan sedikit fee yang di-generate dari user yang eh, user pakai di di aplikasi-aplikasi yang dev buat gitu. Di sini ada 4 kategori yang disupport oleh Jupyter, yaitu adalah Jupyter Referral Dashboard. Ini itu untuk nge-view sih, istilahnya untuk manage referral account yang dibuat pakai Jupyter APIs. Nah, nanti bisa dipantau lah lewat sini, lewat Jupyter Referral Dashboard. Nah, untuk tiga tutorial di bawahnya kayak add fees to Ultra API, add fees to Swap dan juga Trigger API dan add fees to internal terminal ini nanti buatnya integrasinya ke aplikasi-aplikasi yang mau dibuat gitu. Nah, di sini aku mau nyontohin satu integrasi yaitu di bagian Swap and Trigger API di sini. Kita Oke, coba buka aja. ya. Jadi sebelum kita lanjut, berarti Mas Fian, jadi Hmm, Jupiter ini menyediakan ada dua ya, maksudnya ada dua adalah yang satu dashboardnya untuk iya, kita ngecek dan nanti kalau ada fee yang kita dapat, kita bisa klaim langsung dan itu on chain. betul, Nah, dan betul. yang kedua itu yang tiga ini. Jadi kita bisa add fee di API-nya di Ultra API, terus ada Hmm, Swap and Trigger API, iya terus itu add swap fees and to triggernya. terminal. Nah, kayak Iya gitu. betul. Ya, silakan dilanjut. Oke. Jadi kalau yang tadi Ultra API itu ini untuk buat integrasi sih, untuk integrasi ke semua API di Jupyter. Jadi setiap
user tuh pakai aplikasi yang ada integrasinya ke Jupyter, kita dapat fee. Tapi yang mau kita buat tuh yang very simpelnya aja, di mana di sini tuh namanya add fees to swap and trigger API. Jadi ini ibaratnya kalau kita nih buat wallet sendiri. Nah, di wallet itu kan misal mesti ada swapnya kan, ada Ya, fitur swap lah istilahnya. Nah, ya. swapnya itu kita arahin ke Jupyter. Nah, kalau di situ kita arahin ke Jupyter, nanti fee yang didapatkan eh, pada saat swap atau user pada saat swap itu nanti dibagi dua, nanti untuk Jupiter dan nanti ada untuk kitanya gitu. Nah, kalau yang fee terminal itu nanti untuk integration terminal tuh biasanya buat kalau kita buat sebuah bahasa sendiri, jadi nanti atau base integration terminal, tapi itu nanti sih itu agak ribet kalau itu. Kita buat yang versi simpelnya itu Ya, adalah jadi versi it- stoknya. jadi kita mulai dari yang simpel aja ya. Jadi karena Simpel aja. di Solana yang paling banyak itu adalah swap. Jadi kita Webnya mulai betul. dari ini dan ini yang paling tradisional dan Betul. yang pertama kali diluncurkan oleh Jupiter Exchange gitu. Itu itu swapnya. Sebagai reminder di sini program referral tuh referral programnya Bito tuh udah lama sih sebenarnya. Tapi mulai Januari 2025 dia udah disimplification jadi lebih baik lagi lah istilahnya seperti itu. Nah, di sini use case-nya kita setup Vis to Swap itu gampang banget. Kalau kita lihat di sini cuma ada 4 step. Step pertama itu kita butuh pengetahuan tentang environment setup dan juga get quote, swap dan lain-lain. Ini kalau teman-teman dev yang Web3 entry mungkin udah familiar ya mungkin dari environment setup dan juga quote swap. Di sini eh kita perlu tahu kita tuh mau nge-swap di mana, kita perlu tahu istilahnya environment apa yang kita mau buat. Di sini yang mau contohin tuh nanti pakainya Next.js. Next.js. Jadi pakainya nanti TypeScript dan juga simple simple hit ke API-nya mana Jupyter. Oke, Nah, jadi yang iya. hmm, Jadi berarti kita nanti tidak berbentuk kayak website ya, bukan tapi bukan. kita Kita langsung masih di dalam coding, kita langsung betul eksekusi dan nanti kita betul bisa lihat langsung di apa tuh? Terminal. Eh, terminalnya. Iya. Betul. Oke. Siap, siap. Silakan, silakan. Oke. Oke, pertama oh ya, sebelum ini kita kan tadi kan menyinggung environment setup kan. Nah, tadi Next.js udah kita bakal buat di Next.js. Nah, kedua jangan lupa kita buat dulu referral program apa tuh referral code-nya. Nah, karena apa kan kalau biasanya kan kalau ada challenge kan harus ada referralnya dulu. Nah, referral code-nya kita buat dulu. Nah, buat referral code-nya itu ada di mana? Itu ada di sini. Nama websitenya adalah referraljub.ag. Oke. Jadi kita sebelum apa namanya mempraktekkan kita utamanya connect wallet dulu, terus kita dari wallet Betul, kita yang nanti akan generate referral code-nya gitu ya, referral untuk code-nya. bisa Betul. dipakai di dalam apa namanya web app kita lah, program kita. Web app kita. Betul. Hmm. Jadi di sini kan ada dua nih. Ada swap trigger dan juga ultra di dalam apa tuh dashboardnya referraljub.ag ini. Hmm. Nah, yang mau kita pakai itu yang swap plus trigger. Karena Oke. ya ini yang mau kita jalani nantinya. Nah, di sini gampang aja kita connect wallet. Nah, di sini walletnya mau Phantom atau apapun terserah. Tapi Iya. aku salah yang Phantom dulu aja. Terus di sini ya biasa kita connect. Nah, di sini itu kita bikin apa ya? Kita bikin nama Nama lah proyek. untuk Mm-mm. nama proyeknya atau nama Iya. Terserah lah, aplikasinya. pokoknya nama referral Terserah. account-nya, tapi Iya, biasanya kalau kita mau bikin web app kan nama proyek kan. Jadi, betul. ya, Dari anu nah. Oke, kita create.
Nah, di sini butuh sedikit fee. Jadi memang kalau mau buat referral account harus butuh fee. Nah, ketika kita confirm, nanti tuh kita bakal dapat sebuah referral key seperti ini. Nah, ini sebagai catatan, ini harusnya di hide referral account, tapi ini karena saya pakai testing apa tuh testing wallet nggak apa-apa. Iya, Ini nggak buat apa-apa. Jadi di get apa situ ya referral accountnya, eh, referral accountnya. ya referral namanya di Swap Trigger Dashboard itu namanya Swap referral trigger account. dashboard. Nah, Mm. oke. Nah, sebelum apa tuh pakai referral account, di sini kita harus tahu dulu fee yang mau kita collect. Nah, gitu. Jadi misalkan si user pakai API kita, sorry, pakai aplikasi kita. Nah, di situ kan ada swap functionnya, ada swap fiturnya. Nah, si user itu dia nge-swap Solana ke USDC. Nah, fee yang tergenerate itu pastinya adalah fee dari Solana ataupun fee dari USDC antara kedua itu. Nah, di Jupiter kita harus menginitialis atau mendefinisikan token-token mana yang nantinya bakal di eh, yang nantinya fee itu bakal di generate. Di sini saya mendefinisikan dua token, namanya token Sol sama token USDC karena di sini nanti kita pakai contoh ini Sol USDC. Nah, tetapi kalian bisa juga menambahkan beberapa eh, token referralnya, referral token nanti kalau kalian mau apa tuh buat aplikasi yang besar mungkin kalian butuh mungkin semua tokennya dimasukin ke referral kalian. Karena ini nanti yang ibaratnya mengidentifikasi bahwa referral account yang digunakan itu tuh nanti bakalan ketangkep nih fee-nya ke aplikasi kalian atau ke referral account kalian. Begitu. Jadi ini penting untuk apa tuh buat referral token account karena nantinya fee yang terkolek akan ke situ. Begitu. Oke. Jadi kita harus manual memilih mana aja yang mau kita kasih fee ya. Jadi Iya, misalnya betul, kebutuhan teman. user misalnya Jup, ya udah Hmm, kita tinggal tambahkan token accountnya ke dalam Menekan sini. ini. Nah, Cukup ya. gitu loh. Kita Hmm. tambahkan. Nanti ya juga butuh fee juga untuk ini karena Oke, karena memang ini ini on chain penting. ya. Iya betul. Jadi ada fee ya sekitar 0,02 lebih. Iya 0,02. 0,02. Ya, Iya, nanti bakal nambah 0,02 sini lebih. sini. Hmm. Swap trigger. Nah, nanti ketika si user ini nge-swap JUP ke Sol, nah kita juga dapat fee-nya JUP. Atau Hmm. Sol ke JUP kita dapat fee-nya Sol gitu. Nanti Oke, sistemnya seperti itu. siap. Nah, selanjutnya kita bakal ini kan ibaratnya adalah private key-nya si referral account. Hmm. Jadi ini kalian harus simpen nanti dan juga apa tuh karena ini adalah private key, ini tidak bisa untuk menampung fee yang di collect. Jadi ini itu adalah ibaratnya kayak private key kan beda sama address account. Nah, ini kita harus buat eh, alat penampungnya gitu. Alat penampungnya itu adalah address account untuk menampung fee Public, tersebut. public key. Ya, betul. Hmm. Nah, sayangnya di sini Jupiter cuma ngasih documentation untuk membuatnya. Jadi kita harus membuat manual. Membuat manualnya itu pakai kode di sini. Kayaknya Hmm. mungkin belum belum disupport untuk buat secara UI ya. Otomatis ya. Jadi kayak Hmm, GUI-nya langsung ada gitu kan, tinggal klik dan belum. segala macam. Iya, makanya kita harus ini ada di Jupiter DevRel dia udah ada examples-nya nanti kalau mau pakai yang ini juga kalian boleh. Tapi di sini saya sudah buat versi ringkesnya. Jadi nanti kalian tinggal pakai aja. Nanti bisa akses ke GitHub saya. Sudah saya anu di GitHub Jupiter Live Swap. Nanti bisa di-share aja nanti. Ini Iya, udah nanti public kita kok. taruh di ini ya, di apa deskripsi. Iya.
Nah, ini udah saya buka juga di VS Code saya. Mm. Nah, di sini ada dua nih. Jadi Kalau gini, kalian, sebentar sebelum ya, sebelum sebelum lanjut, iya, eh misalnya dia bukan senior back end, hmm. Oh, kayak saya nih. Nah, berarti dia tinggal apa namanya clone GitHub-nya betul. Mas Alfian untuk Ya, di ya gitulah intinya gitulah ya. iya, sorry, sorry. Saya Iya. melewatkan hal itu. Nah, ke Nih, HTTPS terus dari di teman-teman copy. yang masih awam, eh, kita aku tuh ya at least berpengetahuan tentang Git itu kalian bisa nge-clone aja. Di sini kan ada code, ada clone. Kalau kalian akses nanti itu ada clone hmm, di sini. Nah, kalian copy aja lalu ke terminal kalian tinggal Git clone lalu pastekan alamat yang sudah di copy tadi. ya Nah, di situ tinggal nanti dibuka di VS clone Code. ya di VS Code betul. Ya. Seperti itu. Itu adalah versi simple dari Jupyter cloning di GitHub. Nah, kalau sudah cloning, selesai cloning, jangan lupa nanti install Jupyter, eh, nanti install dependensi-dependensi yang ada di dalam program tersebut. Ini sudah Ya. saya tuliskan di README. Jadi ini udah ada apa tuh clone donor npm project, nanti install. install. Iya. Ini ada Tinggal di npm installation-nya. install ya. Mm-mm. Nanti Oke. kalian apa tuh eh bisa lihat di sini kebutuhan-kebutuhan yang apa aja. Hmm. Kalian bisa ngikutin tutorial yang ada di dalam readme-nya si eh, punya saya ini, di anunya. Diikutin. Nah, kalau udah nanti kebuka, nah jadi Nah, dia seperti bakal ini. seperti ini, betul. Iya. Oke. Ya, silakan dilanjut. Oke, di sini jangan lupa kalau eh, kalian masih bingung mau gimana dulu pertamanya, kalian coba buka env.example. Di sini bakal eh, istilahnya tuh meng-setup environment di dalam kode kalian. Environment-environment yang nantinya dipakai untuk dijalankan di eh, apa namanya API Joop yang nantinya ke funding fee dan lain-lain. Nah, di sini ini cuma kalau kalian lihat di sini cuma environment biasa. Nanti kodenya juga saya liatin juga. Tapi di sini aku mau lihat mau jelasin dulu. Di sini ada private key. Private key ini nanti buat dummy walletnya. Jadi nanti walletnya ini bakal saya isiin apa? Saya isiin Solana dikit. Nanti buat kita ngetes apakah swapnya swap dan juga collect fee-nya itu berhasil atau enggak. Nah, di sini ada RPC URL. Kalian udah pada tahu nih RPC yang digunakan di Solana. Nah, di sini ada dua nih referral account yang ini punya saya tadi yang ada di dashboardnya Jupiter AG ini sama. Dan ini ada V account. Nah, V account itu dari mana? Nah, nanti saya jelasin karena di sini kan ada you to use referral account in Swap Trigger API. Nah, ini ada example-nya ini tuh untuk membuat V account. V account itu adalah alamat addressnya si referral account. Nah, kalau kalian boleh tahu ini adalah private key dan repeat account itu adalah public address. Begitu. Dan konfigurasi lainnya itu ini basic ya, seperti konfigurasi Sol USDC, Swapmoon dan lain-lain itu Ya, basic. dan itu Dan di sini ada terserah ya. platform, iya betul Iya. betul. Platform PBPS tuh ini ya nanti fee-nya mau berapa nih? Apakah mau ini saya set 0,2%, jadi sedikit banget. Ini nanti Ya. apa tuh apa tuh variabel yang digunakan untuk nanti fee-nya itu mau berapa. Ya. Nah, di sini yang kita lakukan pertama kali itu adalah tadi membuat fee account. Tadi kan kita udah buat apa tuh udah ada nih Jupyter referralnya, tapi kita belum punya fee account. Cara buatnya gimana? Nah, di sini kalau kalian pakai project yang dari punya saya, kalian tinggal jalankan aja seperti ini. Asalkan kalian sudah mengset INV-nya, asalkan kalian sudah mengset INV-nya, kalian bisa langsung eh, jalankan seperti ini.
npm run create referral account. Kalau kalian apa tuh jalankan perintah ini, nanti bakalan terbuat bakalan tergenerate terminal seperti ini. Nah, ini tandanya kalian sukses untuk membuat V account. Nah, di sini langsung tergenerate nih V account-nya tadi atas referral account-nya tuh apa? Referral account apa? Ini dapat nih V account-nya seperti ini. Nah, V account ini itu kita masukkan ke sini ke variabel yang ini. Ini aslinya tuh masih kosong kayak gini. Nah, nanti kalian masukin aja di INV-nya kalian masing-masing. Nah, habis itu barulah kita bisa masuk ke dalam API apa tuh kodenya yang mau digunakan. Di sini itu ada salah satu contoh simple yaitu adalah swap dan juga trigger. Kalau kita lihat di sini itu banyak banget kodenya, tapi eh, inti dari penggunaan referral program itu ada di sini di swap body. Ini variabel swap body yang nantinya digunakan di dalam eh, API milik Jupyter. Begitu. Di sini kalau kita lihat di sini di variabel swap body, nah di sini ada namanya parameter account yang dimana itu diambil dari environment apa tuh yang kita sudah set tadi itu. Nah ini kan yang tadi account udah tergenerate, kita masukkan ke environment. Nah kita sekarang coba nih ketika ini ibaratnya kan kalian udah buat aplikasinya secara besar nih. Nah ini kita mau coba nih fitur swapnya. Fitur swapnya apakah benar bisa mengkolek fee dari referral Jupyter Program. Nah, kita coba. Di sini kita ibaratnya sudah membuat apa tuh sebuah aplikasi yang solid lah. Nah, di sini kita coba eh, swap fiturnya API-nya si Jupyter menggunakan fee account tadi atau referral fee yang sudah kita buat. Di sini sudah saya siapkan apa namanya perintah bernama swap fixed. Ini cuma testing untuk nge-swap yang nantinya dari wallet yang sudah saya setting dummy tadi, yang udah saya isi sol juga, jadi aman. Kita mau coba nih atas wallet itu apakah berhasil mengkolek fee-nya. Ya, kita coba jalankan. Nah, di sini ada transaction signature, dia swapnya berhasil, signing sending dan juga transaction sudah confirm, sudah terkonfirmasi. Nah, dari sol balance-nya tadi 0,2, sorry, yang saat initial balance-nya itu untuk sol itu 0,3 USDC itu menjadi eh, 1,47 sedangkan solnya 0,2. Nah, ini change-nya seperti ini. 0,1 sol, 0,02 Mas. iya, oh, 0,02, sorry. Iya, saya juga 0,2. salah tadi. Ya. Jadi USDC 1,476. Change-nya seperti ini. Swap complete. Oke, Kalau kita jadi ini lihat di berarti udah berhasil hmm, ya. iya, berhasil. Ini Jadi implementasi. tadi sudah kita generate public key-nya. Terus Hmm, setelah itu langsung kita dapat public key-nya dan ini udah hmm, swap. Jadi setelah ini berarti kita mau cek apakah fee-nya masuk apa enggak. betul, Oke. betul. Kita coba cek. Pertama, sebelum kita cek fee, kita cek dulu walletnya tadi beneran apa tuh beneran berubah nggak sesuai dengan
ini ya, ya, dan ternyata benar sama ya 0,02 dan juga USDC-nya ini sudah pakai mainnet jadi kita udah aman. Nah, sekarang kita coba cek referral fee-nya, dia masuk apa enggak. Oh, jadi ini ada ganti wallet ya? Dari wallet ya, ini wallet yang satu tadi, Hmm. ini yang walletnya si referral. Hmm. Nah, di sini udah masuk nih fee Hmm. untuk USDC sebesar 0,002 USDC. Wow, Nah, saya mantap, masuknya. mantap. Nah, dan unclaim fee-nya ini per $1 ya, teman-teman ya. Jadi, Betul, kenapa dia nol? betul. Ya, karena dia $1 itunya. Harus $1 dulu baru bisa diklaim. Mm-mm. Sebenarnya bisa di bawah $1, tapi harus pakai, ya ini, harus pakai kode lagi kalau mau diklaim di bawah satu Tapi dolar. buat apa? Gas fee-nya, Benar. gas fee sama dolarnya itu. Kayak gitu. Maksudnya, walaupun gas fee-nya kecil, tapi ya buat apa gitu ada gas fee-nya. Kan kita bisa 1 hari sekali atau apa, kayak gitu. Betul. Nah, ini adalah contoh untuk satu kali swap. Kita dapat untuk sorry, satu kali swap dengan volume $1, kita dapat 0,002 USDC. Jadi itu untuk paling simpelnya gitu. Ketika user itu semakin banyak swap, semakin banyak volume, berarti menggunakan Jupyter Referral Program, aplikasi yang kita integrasikan dengan Jupyter itu kita juga dapatnya swapnya juga semakin banyak. Nah, itu adalah keuntungan menggunakan Jupyter Referral Program dengan aplikasi yang diintegrasikan dengan kita. Begitu. Oke, jadi kita sudah selesai ya. Jadi dari awal Selesai. kita eh, intro dulu, terus ternyata ada Jupiter sudah lama punya apa namanya referral programnya ya. Jadi Hmm, nanti kita betul. bisa dapat duit sebagai developer kalau kita mau bikin nih orang Indo nih ya, mau bikin dan mau pakai swapnya yang Jupiter. Nah, kita tinggal setting aja gitu, kita setup. Kita mau dapat fee-nya berapa gitu. Nah, kebetulan di Betul. sini 0,2% dari setiap transaksi yang ada apa namanya USDC, Solana, dan Jup yang kita sudah setup Hmm, tadi barusan. Oke, iya. jadi kira-kira sebagai pemula, kira-kira gampang nggak? Ya. Kalau saya bilang sih gampang karena sudah dibantu sama Mas Fian untuk codingnya ya. Jadi udah Iya, dibantu disiapkan struktur codingnya. Jadi tinggal kita apa namanya kita ikutin aja kayak iya, gitu. benar. Tapi kalau sudah senior atau junior mah udah di luar kepala mah ini adalah hal Betul. yang gampang gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi masih ada lagi yang mau dijelasin? Ini udah final untuk apa tuh gimana cara collecting fee dengan integration. Jadi Ya. kalau dari saya udah cukup Bang Bey. Oke, jadi teman-teman ini adalah video pertama kita dan kita harap kalian bisa mengerti dan mengikuti ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada apa namanya, ada kurang jelas, nah itu nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau nanti saya mau akan drop apa namanya kayak grup WA kita gitu supaya nanti bisa masuk terserah mau masuk yang di mana aja karena developer belum kita aktifkan grupnya belum kita buat tapi di mana aja nanti bisa masuk ke WhatsApp grup untuk Jupiter Indonesia gitu teman-teman dan nantikan video-video selanjutnya karena kita akan membahas keseruan video-video keseruan tentang developer untuk apa namanya Jupyter developer eh, dalam bahasa Indonesia. Eh, jadi untuk ini kita mau pamit. Saya juga berterima kasih sama Mas Wian sudah menjelaskan dengan rinci dan juga Mas Wian juga sudah membuat alat bantunya dan kita harap teman-teman bisa belajar dengan bisa mudeng lah ya, bisa mengerti, Ini. iya kan? Bisa mengerti ternyata ada
sesimpel ini untuk dapat fee dari referral program untuk Swab Jupiter. Nah, selanjutnya paling kita akan coba Ultra, nanti kita akan coba lagi API-API yang lainnya. Bahkan kita bisa nanti untuk implementasi ke website. Seperti itu ya, Mas ya. Iya, betul. Oke, itu nggak ada lagi, Mas Fian. Jadi eh, terima kasih Hmm, buat teman-teman. Selamat belajar dan tetap PPP, player bang player. Oke, betul banget. terima kasih banyak. See you Yuk, di next video. see you.